Apa kabar sahabat daring semuanya? Oke, kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang metode mengajar online dengan cara video conference. Ya, ini menjadi satu topik yang ingin saya sampaikan di sini supaya ada satu apa istilahnya untuk meluruskan kesalahpahaman, gitu ya, tentang penggunaan video conference. Karena selama ini orang menganggap bahwasanya kuliah online itu ya video conference gitu ya, padahal tidak. Ya, kuliah online itu tidak identik dengan video conference. Meskipun video conference itu adalah salah satu bagian dari pembelajaran daring. Ya, jadi begini, yang ingin saya sampaikan di awal bahwasanya proses pembelajaran daring itu adalah melingkupi tiga unsur, rangkaian tiga unsur yang sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam video-video saya, bahwasanya pembelajaran daring itu memiliki tiga unsur yang tidak bisa dihilangkan satu, semuanya harus lengkap. Yaitu apa? Ada materi, ada interaksi, kemudian ada evaluasi. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa menonton video saya, melihat video saya lagi tentang learning model di pembelajaran learning itu sendiri, gitu ya. Nah, sekali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kita itu mengajar video conference, ya. Perlu diingat Bapak sekalian, ketika saya katakan tadi, ketika ada materi di dalam pembelajaran daring itu ada tiga unsur, ada materi, ada evaluasi, kemudian ada interaksi. Video conference itu adalah bagian dari interaksi. Itu yang disebut dengan tatap muka secara sinkronus, ya. Nah, cuma di sini ketika bagaimana apa yang harus kita bahas dalam video conference itu ketika materi sudah kita upload, ya. Materi sudah kita upload, kemudian materi itu sudah kita letakkan di dalam LMS kita, dalam platform kita, platform pembelajaran kita, kemudian ada evaluasi, lalu apa bentuk apa fungsinya video conference itu, gitu ya. Nah, ini yang harus jangan sampai kelas video conference kita itu menjadi kelas yang membosankan, gitu ya, bagi mahasiswa. Kenapa membosankan? Slide sudah kita taruh di LMS kita, kemudian ya, kemudian kita nerangkan lagi pakai slide lagi, gitu ya. Ya, pikiran mahasiswa itu adalah, ya buat apa saya harus mendengarkan video conference kalau hanya sekedar mendengarkan dosen itu istilahnya membaca ulang poin-poinnya yang sudah di-share di dalam materi yang ada, gitu. Nah, karena muncul pertanyaan, saya pernah ditanya oleh salah seorang kolega saya itu ya, mengatakan, "Pak, kalau misalkan semua materi sudah upload semuanya, materi sudah upload kita semuanya di e-learning kita, di platform kita, gitu ya, sudah masuk semuanya, lengkap semua materi, mahasiswa sudah bisa membaca setiap saat dan sebagainya, kemudian ada evaluasi. Lalu kalau ada video conference, lalu saya ngomong apa?" Gitu ya. Kalau video conference ngomong apa? Gitu ya. Ya karena kalau sudah materi, kalau kita istilahnya, kalau kita itu menampilkan PPT kita lagi, ya ngapain gitu ya. Nah, ini yang harus harus disadari, jangan sampai kita itu kemudian seperti orang membaca membaca PPT di depan kamera gitu ya. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu ya lebih baik bagus kalian rekam saja, ngomong seperti saya ini direkam, kemudian atau pakai rekaman PPT kemudian di-share ke mahasiswa, kan sudah selesai. Lalu apa fungsinya video conference kalau begitu? Nah, video conference itu Bapak sekalian, itu digunakan sebagai fungsi kita sebagai dosen itu adalah sebagai coach ya, sebagai coaching. Jadi memberikan pendampingan kepada mahasiswa. Jadi sebenarnya video conference pun tidak perlu terlalu panjang, sesuai kalau misalkan mata kuliah itu 2 SKS gitu ya, maka video conference tidak perlu 2 jam gitu ya. Secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan ya mungkin hanya say hello kepada mahasiswa kita, kemudian menanyakan, mereview, ya karena itu harus dipakai tidak hanya video conference saja, tapi harus dipakai sarana-sarana yang lain. Mungkin dari hasil evaluasi kita bisa tahu, oh ternyata mahasiswa itu kurang di sini, gitu, misalkan begitu ya. Atau dari forum diskusi ya, forum diskusi, nah itu sebagai pelengkap, itu kalau mau digunakan. Nah, ketika di forum di video conference ini, apa seidealnya yang harus kita lakukan? Ya harus kita lakukan adalah kita diskusi dengan mahasiswa gitu ya, bukan menampilkan PPT lagi. Jadi di dalam video conference ini kita bisa menerapkan yang namanya student center learning, tetap dilakukan itu. Jadi mahasiswa yang harus aktif ya. Karena itu bisa ada beberapa platform video conference yang ada itu memberikan fasilitas kepada dosen untuk bisa membentuk yang namanya breakout room gitu ya, atau memecah kelas itu menjadi diskusi-diskusi kecil. Nah, itu tujuannya adalah supaya mahasiswa itu bisa
berinteraksi satu dengan yang lainnya, kemudian nanti diskusi ulang lagi di kelas besarnya seperti itu. Jadi mode seperti itu ya. Jadi tipsnya adalah dari saya, ketika Bapak sekalian menggunakan video conference, jangan presentasi PPT, tapi fokus kepada diskusi kelas ya. Tetap mahasiswa itu sebagai pusat pembelajaran, artinya mahasiswa itu yang lebih aktif ya, karena mereka sudah belajar, mereka sudah membaca PPT kita, sudah membaca materi-materi yang kita berikan, semuanya sudah dipelajari oleh mahasiswa. Maka ketika video conference itu adalah seperti konfirmasi pengetahuan, kemudian mungkin diskusi memperdalam satu materi yang mungkin itu belum dikuasai oleh mahasiswa, atau mungkin mahasiswa ingin memperdalam lagi yang tidak dari materi itu yang disampaikan, yang ingin ditanyakan kepada dosennya. Jadi fungsi dosen itu fungsinya sebagai coaching ya, sebagai coach ya, memberikan coaching ya, memberikan mentoring kepada kepada mahasiswa gitu ya, untuk mencapai satu kompetensi tertentu. Jadi ukurannya adalah kompetensi. Jadi bisa jadi dalam satu kompetensi mata kuliah tertentu itu video conference mungkin tidak diperlukan ya, tapi dalam konteks tertentu mungkin video conference bisa diperlukan. Mungkin dalam kondisi work atau teach for home seperti saat ini, maka kemudian untuk mata kuliah praktikum dan sebagainya itu mungkin harus membutuhkan video conference, karena harus tahu dosennya bagaimana mahasiswa itu mempraktikkan sesuatu. Jadi prakteknya di rumah gitu ya. Misalkan begitu, sambil nanti diberikan aran-aran dan sebagainya. Jadi gunakanlah video conference ini dengan bijak gitu ya. Jangan selalu menggunakan video conference kemudian harus melihat apa esensinya video conference itu. Jadi esensinya kita menggunakan fasilitas tatap muka sinkronus dengan video conference itu adalah untuk melakukan konfirmasi ya, melakukan penguatan, melakukan review gitu ya, bukan menerangkan ulang lagi ya, bukan membaca PPT yang sudah kita susun kita baca ulang lagi pakai share screen dan sebagainya, seperti tidak gitu ya, tapi adalah memperdalam materi. Karena itulah video conference itu hanya mungkin jangan terlalu panjang, karena nanti mungkin yang lebih banyak di dalam pembelajaran daring itu mungkin pembelajaran yang sifatnya atau interaksi dosen dan mahasiswa yang bersifat asinkron, itu lebih baik daripada yang sinkronus. Kalau sinkronus itu ya seperti kelas biasa gitu ya, kelas hanya aja ini melalui satu platform ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan video conference sebagai salah satu sarana tatap muka interaksi yang sifatnya sinkronus dengan antara dosen dan mahasiswa, maka gunakanlah itu tetap mengacu pada student center learning. Artinya mahasiswa itu yang lebih aktif. Disitulah kita tidak perlu lagi membaca ulang materi-materi yang ada ya, tapi adalah penguatan. Kita mungkin bisa memberikan case, kita memberikan diskusi yang lebih besar untuk memperdalam materi, ataupun memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya lebih dalam lagi, bukan lagi menerangkan PPT kita. Karena kalau kita menerangkan PPT kita lagi, kelas akan menjadi garing, kelas menjadi tidak bermakna, dan itu jelas karena mahasiswa sudah berkorban ya. Karena berkorban apa? Mahasiswa dengan video conference itu mahasiswa berkorban pakai data gitu ya. Karena itulah pengorbanan mahasiswa itu oleh Bapak Ibu dosen harus dihargai dengan bahwasanya menggunakan video conference itu bukan sekedar mendengarkan orang ceramah, tapi adalah kesempatan untuk berinteraksi kepada mahasiswa, untuk memberikan penguatan dan posisikan diri kita sebagai coach, sebagai mentor, bukan sebagai orang yang memberikan ceramah. Oke, itu dari saya. Nanti akan saya lebih dalam lagi tentang bagaimana untuk pembelajaran melalui tatap muka sinkronus dengan video conference. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan bahwasanya video conference itu sebenarnya tidak mudah. Video conference tidak mudah gitu ya. Meskipun orang menganggap video conference sudah selesai, saya hanya ngomong ngalor itu dan sebagainya. Tidak. Kalau begitu kasihan mahasiswanya, karena mahasiswa sudah mengorbankan paket datanya. Jadi harus dirancang betul bahwasanya ketika kita melakukan video conference itu kita lebih pada penguatan materi ya, lebih pada studi kasus, lebih pada istilahnya diskusi dengan mahasiswa untuk penguatan materi yang dirasa kurang dipahami atau dikuasai oleh mahasiswa. Mungkin mata kuliah yang sifatnya keterampilan, yang mengandalkan keterampilan, itu mungkin membutuhkan metode tatap muka dalam bentuk video conference. Tapi kalau mata kuliah yang keterampilannya istilahnya sedikit ya, skill keterampilannya yang harus diwujudkan itu sedikit, mungkin itu bisa cukup dengan pertemuan
sinkronus. Pertemuan dengan asinkronus, yaitu dalam bentuk forum diskusi. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.